Hai, selamat datang channel Fit and Fun bersama aku, Lucky Nugroho. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang berkaitan erat dengan fitness dan juga diet, yaitu komposisi tubuh. Well, kenapa kita perlu tahu tentang komposisi tubuh? Jadi, kalau kalian sudah mulai menerapkan gaya hidup yang sehat, kalian mulai rutin berolahraga, kalian mulai rutin fitness, dan juga mengatur pola makan yang bagus, makan makanan yang sehat, akan lebih maksimal kalau kalian juga paham tentang komposisi tubuh. Well, kalau kalian sekarang lagi menjalani suatu program kebugaran, entah itu diet atau mungkin menaikkan massa otot, biasanya kalian akan menargetkan ke berat badan tertentu. Yang paling umum dilakukan orang-orang biasanya tinggi badan dikurangi 100 atau 110, ya kan? Jadi misalnya nih, tinggi badan aku 165, maka targetku biasanya 55 atau 65 kg. Nah, sebenarnya dari mana sih asal-usul rumus simple ini? Nah, ini berasal dari nilai BMI atau Body Mass Index. Jadi rasio antara berat badan dibagi kuadrat tinggi badan kalian. Di situ kalian akan dapat nilai BMI. Menurut Kemenkes, nilai BMI orang normal itu kisaran 18,5 sampai 25,5. Jadi kalau nilai BMI kalian di bawah 19, itu kalian termasuk ke dalam underweight atau kurus, dan kalau kalian lebih dari 24, kalian termasuk overweight. Jadi misalnya nih, katakanlah seseorang, sebut aja si Reza, dia punya tinggi badan 175 cm dengan berat badan 80 kg. Nah, dia tergolong ke overweight. Karena kalau BMI-nya dihitung, dia nilainya sudah 26. Dan ngomong-ngomong soal overweight, apakah ini selalu memberikan konotasi yang negatif atau selalu memberikan dampak kesehatan yang negatif? Meskipun kita aktif berolahraga, kita aktif nge-gym, kita mengatur pola makan dengan baik. Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi. Jadi seperti yang sudah aku bilang, kalau BMI itu menghitung rasio tinggi badan dan berat badan, ternyata BMI ini memiliki kelemahan. Tidak bisa mengetahui komposisi tubuh kita itu seperti apa. Nah, padahal tubuh kita itu tersusun dari unsur-unsur tertentu, dari komponen-komponen tertentu, yaitu ada tulang, ada cairan, ada otot, dan juga ada lemak. Keempat komponen ini kalau ditotal akan menjadi berat badan kita secara keseluruhan. Nah, kenapa nilai BMI ini nggak bisa cukup akurat untuk mengukur tingkat kebugaran atau kesehatan kita dibandingkan dengan komposisi tubuh? Nah, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, gambar kiri dan kanan ini berat aku sama-sama 60 kg. Artinya nilai BMI aku juga sama, yaitu 22. Tapi kalau kalian perhatikan, kedua gambar ini ada sedikit perbedaan. Di gambar yang kiri aku sedikit kelihatan lebih gemuk, dan di gambar yang kanan aku kelihatan sedikit lebih kurus. Nah, kenapa bisa begitu? Yaitu komposisi tubuhnya berbeda. Di gambar yang sebelah kiri itu aku memiliki jumlah lemak yang lebih banyak dibandingkan dengan yang kanan. Gambar yang kanan aku memiliki jumlah massa otot yang lebih banyak dibandingkan dengan yang kiri. Jadinya, kalau kita lihat, walaupun berat badannya sama tapi komposisi tubuhnya berbeda, ya posturnya juga sedikit berbeda seperti yang ada di gambar ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena otot dan lemak itu memiliki densitas yang berbeda. Jadi, otot dan lemak dengan berat yang sama itu memiliki volume yang berbeda. Otot memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan lemak. Artinya otot itu lebih padat. Jadi, kalau kalian memiliki massa otot yang lebih banyak, itu kalian akan terlihat lebih ramping dan lebih atletis dibandingkan dengan kalian memiliki massa lemak yang banyak. Jadi kalau kamu punya teman dengan tinggi yang sama, berat yang sama, dan usia yang sama, tapi komposisi tubuhnya berbeda, ya bentuk tubuh kalian juga akan berbeda. Mungkin kalian akan tampak lebih kurus dibandingkan dengan teman kalian, atau mungkin sebaliknya. Nah, inilah komposisi tubuh. Nah, kembali lagi ke si Reza. Gimana kalau misalnya dia itu ternyata orangnya sudah rajin fitness, rajin olahraga, dan juga mengatur pola
makan yang baik, dan memiliki body fat yang rendah, katakanlah 12%. Apakah dia juga memiliki resiko penyakit yang tinggi juga? Belum tentu. Dan misalnya nih, si Reza punya teman dengan tinggi yang sama, berat yang sama juga, katakanlah namanya si Chandra. Dia punya body fat yang tinggi, katakanlah 20%. Apakah dia memiliki resiko kesehatan yang sama antara si Chandra dan si Reza? Belum tentu sama. Kemungkinan si Chandra memiliki resiko yang lebih tinggi karena nilai body fat dia lebih tinggi dibandingkan dengan si Reza. Nah, inilah kegunaan dari komposisi tubuh. Makanya seperti yang sudah aku bilang, kalau kalian sekarang sudah mulai menerapkan pola hidup yang sehat, akan lebih bermanfaat kalau kalian memfokuskan ke komposisi tubuh kalian dibandingkan hanya sekedar ke BMI. Karena BMI itu tidak bisa melihat komposisi tubuh kita lebih jauh. Dan ini kurang akurat jika digunakan untuk screening kesehatan juga. Di samping itu, kelemahan dari BMI itu jika diaplikasikan ke orang-orang yang tipe tubuhnya skinny fat, yaitu orang-orang dengan nilai BMI yang normal, tapi dia memiliki lemak yang banyak. Nah, ini sebenarnya cukup berbahaya. Kenapa? Yang pertama, orang yang skinny fat itu biasanya menyimpan lemaknya di area perut. Padahal kita tahu di area perut itu ada organ-organ tubuh yang penting, kayak jantung, usus, hati, paru-paru, dan lain sebagainya. Ini kalau sampai dibungkus oleh lemak-lemak yang ada di tubuh kita, ini akan memberikan risiko penyakit seperti penyakit jantung, sesak nafas, hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, orang-orang yang tipe tubuhnya skinny fat ini cenderung merasa sehat karena dia ada di rentang BMI yang normal. Dia merasa nggak perlu untuk mengubah pola hidupnya atau pola makannya menjadi lebih sehat. Berbeda dengan orang-orang yang secara kasat mata sudah kelihatan gemuk, dia mungkin akan lebih sadar untuk mulai hidup yang lebih sehat. Nah, terus gimana dong baiknya? Jadi yang pertama, kalian bisa lakukan monitoring komposisi tubuh kalian secara rutin, katakanlah 1 bulan sekali itu cukup. Kalian bisa monitor dengan body fat monitor atau skin fold, itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk yang skin fold, untuk bisa memperkirakan berapa kadar lemak di dalam tubuh kalian. Dan kalau kalian cukup sulit untuk mendapatkan akses ke sana, kalian bisa mengukur lingkar lengan kalian atau lingkar perut kalian. Untuk yang cowok itu nggak boleh lebih dari 90 cm, dan untuk yang cewek nggak boleh lebih dari 80 cm untuk lingkar perutnya. Ini berdasarkan anjuran dari Kemenkes. Kemudian yang selanjutnya, kalian juga bisa lihat dari cermin, kalian berkaca, kalian lihat bentuk tubuh kalian dari waktu ke waktu, apakah berubah menjadi lebih baik lagi, atau mungkin masih stuck, atau mungkin malah tambah gemuk. Nah, itu juga bisa kalian cek dari cermin. Tapi sekali lagi, ini mungkin kurang bisa efektif kalau diaplikasikan ke orang-orang yang skinny fat ya. Karena sekali lagi, dia memiliki BMI yang normal, dan secara kasat mata kayaknya sih kurus. Jadi mau nggak mau akan lebih akurat kalau dia ngeceknya lewat body fat monitor atau skin fold. So, mungkin sekian aja video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang komposisi tubuh. Dan kalau mungkin masih ada pertanyaan, sesuatu yang perlu didiskusikan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga share ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp kalian. Dan kalau kalian belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe, karena di channel ini akan ada banyak informasi yang bermanfaat yang bisa kalian dapetin. So, akhir kata, Lucky Nugroho undur diri. See you on the next video. Never stop and keep forward.